Jadi dia naik mimbar, kemudian dia bilang Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dengan sahih hadis nuzul. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya. Turun dia mempraktekkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala duduk di atas arasy seperti duduknya saya. Dipraktekkan lagi. Nah, ini adalah tidak benar. Itu konteks hadis asli yang disampaikan beliau. Jadi Ibnu Taimiyah dituduh oleh orang-orang yang tidak menyukainya bahwa Ibnu Taimiyah adalah termasuk mujassimah. Mujassimah itu kelompok ahli bid'ah yang menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Itu tidak benar sama sekali. Kalau kita baca buku-buku tulisan Ibnu Taimiyah, tidak satupun buku yang menjelaskan itu, dan semuanya Ibnu Taimiyah tentang hal tersebut. Faham yang disampaikan Ibnu Taimiyah adalah faham salaf, yaitu kita wajib mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya tanpa mengalihkan maknanya dan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sebagaimana yang disampaikan Imam Malik. Imam Malik pernah ditanya oleh salah seorang yang hadir dalam majelis beliau tentang istiwa. Allah Subhanahu wa taala istiwa, bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bersemayam di atas arsy. Ini adalah ayat Al-Qur'an. Kemudian Imam Malik ditanya, istiwa, apa kata beliau? Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa maklum, bersemayam itu maklum itu bisa kita pahami. Orang Arab mengatakan istiwa, kalau kita bahasa orang Indonesia mengatakan bersemayam. Ketika kita mendengar kata bersemayam, kita mengerti maknanya, ya, ngerti gitu. Tidak ada yang tidak mengerti. Kemudian lalu wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah, bersemayamnya Allah majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena Rasulullah tidak pernah menjelaskannya. Caranya istiwa Allah itu seperti apa, tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan sifat istiwa hukumnya wajib. Kenapa wajib? Allah jelaskan, karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, karena Rasulullah jelaskan dalam hadis-hadis beliau. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang istiwa hukumnya bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat tidak pernah bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah sampaikan ayat istiwa, para sahabat tidak pernah bertanya, wahai Rasulullah, istiwanya seperti apa? Karena itu bertanya tentang istiwa hukumnya bid'ah. Rasulullah ketika menerima wahyu dari Jibril yang menyampaikan kepada beliau istiwa, Rasulullah tidak pernah bertanya juga kepada Jibril, ya Jibril, istiwa itu seperti apa? Jadi bertanya tentang istiwa hukumnya bid'ah. Nah ini Pak, ini menjadi kaidah Pak, menjadi kaidah untuk memahami semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allah bersifat apa? Allah bersifat umpamanya Allah itu rahmah, Allah kasih sayang. Kita katakan ar-rahmah maklumah, kita pahami. Wal kaif majhulah, nggak mengerti kita bagaimana Allah kasih sayang. Kemudian wal imanu biha wajib, iman kepada sifat rahmah hukumnya wajib. Wasu'al bid'ah, dan bertanya tentang sifat rahmah itu adalah hukumnya bid'ah. Seperti tadi ya, nuzul, Allah turun. Kita apakah ada yang tidak mengerti kata-kata turun? Semuanya paham. Bagaimana turunnya Allah? Nah, tidak boleh dipraktekkan. Ketika ada yang mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah dia turun seperti turunnya saya dari ini, maka itulah fitnah.
yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka kepada beliau terhadap Ibnu Taimiyah. Ini terdapat dalam salah satu buku. Ya. Jadi kebohongan dan kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai beliau. Ya. Ada yang pernah membaca? Pernah ya? Jadi begini Pak, mungkin ada saya sedikit teruskan sedikit, yaitu yang kita maksud sejajar itu bukan penguasanya Pak, tapi ketaatan. Ketaatan kepada penguasa, kepada pemerintah disejajarkan. Jadi bukan penguasanya, melainkan ketaatan. Ketaatan kepada penguasa atau kepada pemerintah disejajarkan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan kita ayatnya, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri, sama. Perintah taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada penguasa. Ketaatannya apa ya? Nah, ada penguasa buat peraturan dan mereka sendiri yang melanggar. Berarti penguasa itu zalim. Mereka buat peraturan yang baik, ya. Peraturannya apa? Peraturannya tidak boleh korupsi. Wah, ternyata mereka yang korupsi besar-besaran, itu berarti penguasa yang zalim. Bagaimana hukumnya? Tetap kita wajib taat kepada mereka selama mereka tidak perintahkan kepada kemaksiatan atau memerintahkan kepada korupsi dalam hal ini. Tapi kalau mereka memerintahkan kepada kemaksiatan, umpamanya mereka melarang pemakaian jilbab, nggak boleh kita taati. Melarang umpamanya sholat berjamaah, nggak boleh taati. Ya. Kemudian bagaimana hukumnya penguasa yang menjadi penguasa jadi pemerintah itu perempuan, ya, presiden? Apakah boleh jabatan presiden dipegang oleh seorang perempuan? Para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi presiden. Ya, jadi dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW mengatakan la yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin. Kemudian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud penguasa di sini, pemimpin di sini adalah khalifah. Nah, bukan presiden. Apa bedanya khalifah dengan presiden? Khalifah itu kan mencakup semua negara, ya. Di semua negara itu di bawah satu kepemimpinan namanya khalifah. Dan ini tidak ada lagi. Ya. Di dunia sekarang tidak ada lagi yang namanya khilafah, tidak ada lagi, ya. Semenjak runtuhnya khilafah Utsmaniyah tahun 1924 kalau tidak salah. Setelah itu tidak ada lagi khilafah Islamiyah. Jadi yang ada negara umat Islam terpecah belah menjadi dalam beberapa negara. Nah, di situ ada pemimpin-pemimpinnya, ada yang presiden, raja dan seterusnya, ya. Jadi yang khalifah tidak ada lagi. Jadi para ulama mengatakan yang tidak boleh menjadi khalifah kalau menjadi presiden yang dia bukan disebut dengan al-imamatul uzma, ya, kekuasaan mutlak, maka itu diperbolehkan. Jadi apakah perempuan boleh menjadi kepala negara? Para ulama berbeda pendapat, yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Ini juga semakna dengan apa yang perkataan ulama sebelumnya, yaitu Utaibah bin Sa'id. Apabila kamu lihat seseorang mencintai ahli hadis, maka ketahuilah bahwa dia di atas sunnah. Dan siapa yang menyelisih perkara ini, maka ketahuilah bahwa ia adalah mubtadi', adalah ahli bid'ah. Ya. Baik, sudah selesai materi kita tentang tanda-tanda
tanda-tanda ahli bid'ah. Jadi kalau kita simpulkan tanda-tanda ahli bid'ah apa? Yang pertama apa tanda-tanda mereka? Satu, mencela sahabat. Ya, mencela sahabat jelas ya. Nanti kita ada materi sendiri tentang Syiah. Bagaimana hebatnya pemusuhan mereka terhadap sahabat Nabi. Ya. Itu tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, mencerca asar atau menolaknya, mencela hadis tentang apa umpamanya. Nih, hadis tentang jenggot. Wah, nggak boleh kalau ada orang yang mencela hadis tentang jenggot, itu termasuk ahli bid'ah. Karena hadis tentang jenggot itu hadis sahih. Kalau masalah kurdah gimana Ustaz? Kan bimbingan kan dia banyaknya pakai kurdah. Kurdah tuh cadar ya. Baik, cadar itu hukumnya masih diperselisihkan, dan nggak boleh mencela. Itu para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu didasarkan kepada penetapan atau konklusi hukum yang diambil para ulama seputar aurat wanita. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, seluruhnya tanpa terkecuali. Nah, mereka lalu mewajibkan cadar karena seluruhnya adalah aurat. Kemudian yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi berarti tidak perlu cadar. Yang ketiga, ini mungkin jarang kita dengar ya. Yang ketiga itu pendapat Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka, telapak tangan dan kaki. Ya. Jadi boleh kita kaos berwarna. Kaki. Bukan betis ya. Bukan betis, kaki. Apalagi paha. Kaki itu panjang sampai sini. Pikiran. Kaki. Ini ya ini bahasa Arabnya qadam. Sebatas mata kaki. Ya, sampai mata kaki ini, ya. Kalau bahasa Indonesia kaki itu dari sini ke atas ya, kaki ya. Iya, benar ya, yang mesti kita perhatikan ya. Ini lihat tohot. Ini kaki ya. Sampai mata kaki, kaki. Jadi bahasa Arab ini qadam, ke atas itu namanya sak. Ya, sak. Kemudian dari sini ke sini namanya fakhir. Lain-lain. Keseluruhan namanya memang kaki ya, tapi ada apa namanya? Nama-namanya. Baik, jadi qadam itu ini ya. Ini apa bahasa Indonesianya, Pak? Telapak. Kalau telapak kan yang bawah ini. Memang kaki, memang beda Ustaz. Hah? Memang kaki. Memang kaki. Nah. Ini kan betis, ini paha. Iya. Betis, paha, kaki gitu. Ada malah Iya. Itu pendapat Abu Hanifah. Jadi 3. Nah, jadi cadar ya, pemakaian cadar bagi kaum wanita itu hukumnya masih diperselisihkan para ulama. Berarti masih dibolehkan. Iya. Tidak boleh. Baik, ciri yang lain itu apa? Mencela sahabat, menolak hadis, mendoakan kejelekan terhadap penguasa, nggak boleh, ya. Mendoakan kejelekan atau kecelakaan bagi penguasa tidak boleh, Pak. Jadi mestinya harus mendoakan kebaikan kita, pemimpin kita harus mendoakan kebaikannya, doa yang baik untuk pemimpin kita. Kemudian termasuk juga mencela Ahlus Sunnah itu sendiri. Ahlus Sunnah, apalagi ulamanya dan manhajnya. Jadi apabila ada orang mencela Ahlus Sunnah atau mencela ulama Ahlus Sunnah dan manhaj mereka, maka dia tergolong ahli bid'ah. Nah, itu sebagian tanda-tanda ahli bid'ah yang